Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapikan dulu meja dan kursinya. Dan kalau ada sampah di bawah meja, silakan buang ke tempat sampah. Sudah? Ya, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan cek daftar kehadiran dulu ya. Rahma Dwi Mulyanti, Ibu. Adelia Dinda Putri. Oke, bagus ya, datang semua ya. Kita sedikit mengulas tentang materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang teks observasi. Siapa yang masih ingat itu apa teks observasi? Ya, Mengamati, Bu. ya, teks observasi adalah mengamati suatu objek. Oke. Sekarang kita masuk kepada teks tanggapan. Yang harus kita cakup yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan lingkungan hidup, sosial maupun budaya dan lain-lain. Kemudian mengungkapkan kritik, sanggahan dan pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan tulisan berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Jadi judul besar kita tentang teks Tanggapan. Teks tanggapan. Ada yang tahu apa itu teks tanggapan? Tahu. Tanggapan itu yang berisi pro dan kontra. bagus. Jadi teks tanggapan itu berisi pro dan kontra. Masih ingatkah Ananda tentang persoalan full day school Masih, Bu. dan persoalan pemindahan ibu kota? Dan yang lebih menariknya persoalan tentang siswa dilarang membawa HP ke sekolah. Ketiga peristiwa ini menuai pro dan kontra. Apa itu pro? Pro itu apa? Setuju dengan yang ditetapkan. Ya, kontra itu menolak. Baik, pro itu setuju dan kontra itu menolak. Saat orang pilih pro itu mempunyai alasan dan orang pilih kontra itu juga mempunyai alasan tertentu. Ketiga persoalan ini menuai pro dan kontra. Itulah teks tanggapan. Kemudian kita masuk pada struktur. Untuk menulis teks tanggapan, kita harus mengetahui struktur dan kebahasaannya. Ada 3 struktur dari teks tanggapan. Yang pertama evaluasi, yang kedua deskripsi umum, yang ketiga penegasan ulang. Apa saja tadi? Yang pertama Evaluasi. yang kedua deskripsi umum, yang ketiga penegasan ulang. Evaluasi ini yaitu pernyataan umum yang disampaikan tentang suatu hal yaitu mencakup konteksnya. Kalau yang deskripsi umum itu berisi pendapat yang mendukung atau menolak, yaitu yang pro dan kontra tadi. Kemudian yang penegasan ulang, kesimpulan. Penegasan ulang itu kesimpulan. Biasanya penegasan ulang ini berisi syarat. Evaluasi itu yaitu apa yang ditanggapi. Misalnya, kita menanggapi sebuah artikel, apa itu konten
konteksnya. Kita lihat konteksnya dulu. Kemudian gimana, hal apa itu termasuk evaluasi. Kemudian yang deskripsi umum itu bagaimana hal itu terjadi. Jelaskan lebih jelas di deskripsi umum. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Yang penegasan ulang itu berisi pro dan kontra atau kritik dan pujian atau yang berisi saran. Kemudian dalam menulis teks tanggapan kita harus memperhatikan kebahasaan dari teks tanggapan. Ada 4 kebahasaan dari teks tanggapan. Yang pertama kalimat kompleks, yang kedua yaitu kata rujukan, yang ketiga konjungsi, dan keempat pilihan kata. Apa itu kalimat kompleks? Ada yang tahu? Silakan. Kalimat yang memiliki 2 struktur dan 2 verba. Jadi kalimat kompleks itu memiliki 2 struktur dan 2 verba. Contohnya seperti siswa memilih untuk contoh dari kalimat kompleks yaitu siswa memilih untuk masuk ke MTS dan atau SMP sesuai minatnya atau keinginannya. Itu termasuk contoh kalimat. Kemudian kata rujukan. Kata rujukan itu mengacu kepada orangnya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Konjungsi. Siapa yang tahu konjungsi? Kata penghubung yang menghubungkan. Ya, konjungsi yaitu kata hubung. Kemudian yang keempat yaitu pilihan kata. Setelah Anda mengetahui tentang pembahasan dan struktur teks tanggapan, yang harus Anda lihat lagi yaitu kriterianya. Ada 5 kriterianya. Yang pertama yaitu objektif. Yang pertama sopan dulu. Sopan, kita tidak boleh menyinggung seseorang dalam teks yang kita tanggapi, artikel seorang itu ya. Yang kedua yaitu bersifat objektif, yaitu sesuai data dan fakta. Yang ketiga yaitu logis, harus jelas dan masuk akal. Kemudian yang keempat yaitu terdapat ujian dan kritik. Yang kelima baru saran. Kalau sudah memiliki 5 kriteria tersebut, berarti teks tanggapan Anda sudah baik. Oke, Nana, sebelum kita memasuki tugas, Ibu akan memberikan contoh dulu. Silakan Anda simak ya. Adalah contoh struktur teks secara evaluasi. Menurut penelitian yang pernah dipublikasikan dalam jurnal Pediatrics dan Stanford Institute of Medicine 2009, kebanyakan main game perlu proses tumbuh kembang anak. Di dalam kalimat tersebut, persoalan yang akan disampaikan adalah kebanyakan bermain game dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Itu persoalan yang akan disampaikan. Sekarang, contoh kalimat deskripsi teks. Masalah sosialisasi merupakan masalah dalam tumbuh kembang anak. Berhubung lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain dengan mesin atau dengan manusia, siswa remaja bisa merasa canggung dan kurang nyaman kalau datang kesempatan untuk bergaul dengan temannya. Dalam kalimat ini, penulis menyatakan pendapat menolak atau tidak setuju dengan persoalan yang sedang dibicarakan. Kalimat yang merupakan menolaknya yaitu berbunyi, siswa remaja tadi bisa canggung dan kurang nyaman jika kebanyakan bermain gadget ketika dia berkesempatan banyak bermain dengan teman-temannya. Itu pendapat menolaknya. Lalu, di struktur yang terakhir adalah penegasan ulang berbunyi. Untuk itu, peran orang tua dalam memberikan arahan dan bimbingan tentang kewajiban belajar dan kesadaran pemenuhan hobi
pribadi memiliki porsi masing-masing. Penggunaan internet secara sehat sangat penting dan diperlukan. Akan tetapi, penyaluran hobi yang positif perlu terus didukung. Nah, kesimpulan yang berbunyi dalam kalimat ini bahwa peran orang tua sangat penting untuk memberikan arahan kepada anak-anaknya. Lalu, penulis juga menyampaikan sarannya, yaitu penggunaan internet secara sehat sangat penting dan diperlukan. Akan tetapi, penyaluran hobi yang positif perlu terus didukung. Oke. Oke, itu contoh dari teks tanggapan tadi. Jadi strukturnya yaitu lengkap dengan evaluasi, diskusi umum, maupun dengan penegasan ulangnya. Jadi sekarang tugas Ananda, silakan buat 2 kelompok. Masing-masing kelompok akan Ibu berikan 1 artikel dengan tema yang berbeda. Ini temanya tentang pergaulan bebas dan ini tentang marketing. Silakan Anda buat berdasarkan struktur, kebiasaan, dan kriteria teks tanggapan. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Ada yang masih kurang paham, Bunda? Sudah? Sekarang perwakilan kelompok bacakan ke depan ya. Kelompok Adelia dulu. Tentang pergaulan bebas. Evaluasi. Zaman sekarang banyak sekali remaja yang terjebak pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku yang menyimpang, di mana kata bebas artinya melewati batas, tidak seperti norma orang umur. Teks deskripsinya itu pergaulan bebas mempunyai dampak yang sangat negatif, misalnya melakukan hal yang melanggar hukum atau mabuk dan semacamnya. Selain itu, terdapat pula dampak positifnya yaitu mempunyai banyak teman, belajar cara berkomunikasi, menghormati, mengendalikan diri di tengah masyarakat. Orang Indonesia sering meniru hal kurang baik dari orang Barat seperti berciuman yang dianggap orang Barat suatu hal yang wajar. Pergaulan bebas timbul karena rasa gengsi, nafsu, penasaran, broken home, hidup sendiri, faktor keluarga, kurang iman, dan lainnya. Selain itu, teknologi juga berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas. Akses internet dan televisi yang kurang diawasi memicu remaja untuk melakukan hal yang tidak baik. Penegasan ulangnya yaitu ketika kita sudah mengetahui hal penyebab pergaulan bebas, alangkah baiknya orang tua harus lebih mengawasi dan mendidik anaknya agar tidak terjerumus ke dalam yang salah. Dengan demikian, dengan memiliki tontonan yang baik dan pemanfaatan internet sebaik mungkin. Beri aplaus dulu buat teman-teman Anda. Jadi program dari kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk kelompok masing-masing kelompok kumpulkan ke depan ya. Sangat kumpulkan ke depan yang kelompok lain programnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada sedikit kuis datang dari kalian. Tolong Ibu nak. Tolong Ibu.
akan memilih salah satu dari Ananda untuk bermain quiz materi. Ibu acak namanya ya. Nomor 9, Rama Dwi Mulyati. Kakak ambil depan. Silakan Rama. Jangan ditekan ya. Apa saja struktur teks tanggapan? Apa saja? Evaluasi, deskripsi umum, penegasan ulang. Ya, bagus. Beri hapus semuanya. Kemudian satu orang lagi ya. Nomor 4, Adelia. Apa saja kebangsaan teks tanggapan? Kalimat kompleks, kata rujukan, konjungsi. Kemudian yang keempat, akan setengah nilai kuisnya ya. Ibu Nada tidak dapat dari semuanya. Oke, beri hapus dulu buat kita hari ini. Ibu memberi kalian kuis ini agar kalian belajar itu cepat memahaminya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dari teks tanggapan itu ada strukturnya, yaitu apa tadi? Evaluasi, deskripsi umum, dan penegasan ulang. Kemudian ada kebahasaan dari teks tanggapan apa saja? Kalimat kompleks, kata rujukan, Kemudian konjungsi, pilihan kata. Bagus. Dari pembelajaran kita tadi, tujuannya kita membuat sebuah teks tanggapan itu adalah jika kita membuat teks tanggapan berarti kita menghasilkan sebuah karya tulis. Jika kita menghasilkan karya tulis berarti kita sudah memperkaya literasi. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu beri Ananda tugas cetak ya. Ya Bu. Ini pena. Tugasnya carilah sebuah artikel dan tentukan teks tanggapannya. Artikelnya bebas. Baik itu Ananda mau artikel atau seni pertunjukan atau sebuah karya lainnya. Itu silakan Anda tanggapi. Kemudian harus sesuai dengan ciri-ciri dan kriterianya. Oke? Sudah catat? Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan pembelajaran ini dengan baca hamdalah.